Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Amin. Puja dan puji syukur atas kehadirat rahmat Allah yang telah memberikan kita semua rahmat, taufik serta hidayahnya, yang alhamdulillah kita semua ini bisa berkumpul di dalam kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin, Allahumma Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni iman Islam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai tentang bersabar dalam menghadapi suatu ujian. Nah, teman-temanku, kita semua di sini rata-rata manusia yang hidup di dunia ini memiliki tujuan, dan inti tujuannya yaitu selamat serta bahagia di dunia dan akhirat. Betul apa betul? Betul. Lalu pasti banyak yang bertanya untuk membutuhkan itu semua, pasti kita membutuhkan kekuatan jasmani dan rohani. Nah, pasti juga kalian banyak yang bertanya, mengapa untuk menghadapi kesabaran itu sangat berat dirasakan? Hal ini karena kesuksesan itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Betul. Dan setiap yang sukses itu tidak mudah untuk didapatkannya. Dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, dalam usaha manusia pun mungkin saja masih banyak yang menghadapi kegagalan. Namun dalam konteks di sini kita dituntut untuk bersabar dan menghadapi kegagalan itu sebagai suatu pelajaran agar kita lebih bermuhasabah diri sehingga dapat mencapai strategi pencapaian yang lebih baik lagi. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, pasti juga dari kalian banyak yang bertanya, lalu bagaimana cara kita agar bisa menghadapi kegagalan itu dengan bersabar? Ada baiknya seperti kita mencontoh orang-orang yang bijak dalam menghadapi kesabaran. Karena ada pepatah yang mengatakan, orang-orang bijak akan melihat sinar matahari segera menembus setiap negeri dan menyadari bahwa di balik setiap kemalangan dan penderitaan terdapat kebahagiaan yang mereka nikmati. Seperti halnya juga terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah. Nah, pada saat itu ada pengemis buta di sudut pasar Madinah. Pengemis buta ini orang Yahudi. Dan pengemis buta ini, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya pengemis buta itu sangat muak ketika mendengar nama Muhammad. Bahkan pengemis buta ini menuduh Nabi Muhammad itu sebagai tukang sihir dan pembohong besar. Sampai-sampai pengemis buta itu juga mengatakan kepada orang sekitar bahwa kita harus mewaspadai kalau ada orang yang bernama Muhammad. Nah, seketika Nabi Muhammad itu mendengar perkataan langsung dari si pengemis buta itu, Nabi Muhammad tidaklah marah sedikit pun ataupun membenci atau dendam kepadanya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, teman-teman, hati Rasulullah itu. Nah, sampai-sampai seketika itu Nabi Muhammad selalu meluangkan sedikit waktunya di pagi hari untuk memberi makan kepada si pengemis buta itu dan menyuapinya. Kebiasaan itu terus
berlanjut hingga akhirnya Rasulullah pun wafat. Nah, seketika Rasulullah wafat, akhirnya tidak ada lagi yang dapat menyuapi si pengemis buta itu. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengetahui bahwa kebiasaan Rasulullah di setiap paginya yaitu pergi ke sudut pasar Madinah untuk memberi makan kepada si pengemis buta itu. Lalu Aisyah memberitahu informasi kepada si pengemis buta. Lalu Aisyah itu memberitahu informasi kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah untuk menyuapi makanan kepada si pengemis buta itu. Nah, sesampainya di pasar, si pengemis buta itu bertanya teman-teman, "Siapakah engkau?" "Aku orang yang biasanya," begitu Abu Bakar berkata. Lalu si pengemis buta itu bertanya lagi, "Bukan, engkau bukan orang yang biasanya. Jika engkau orang yang biasanya, tak usah tangan ini memegangnya, tak usah mulut ini memegangnya. Karena jika orang yang biasanya itu, ia selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu untukku." Akhirnya, seketika setelah mendengar perkataan dari si pengemis buta itu, Abu Bakar menangis teman-teman. Dan Abu Bakar berkata, "Memang bukan aku orang yang biasa menyuapimu, tetapi aku adalah salah satu dari sahabat yang biasa menyuapimu. Beliau adalah orang yang sangat mulia di dunia ini. Beliau yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW." Nah, seketika setelah pengemis itu mendengar ucapan dari Abu Bakar, pengemis itu langsung menangis dan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Begitulah cerita di zaman Rasulullah. Jadi yang perlu kita simpulkan teman-teman, bahwasanya kesabaran adalah kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan perilaku, perasaan, tindakan, serta mengatasi berbagai kesulitan. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya kunci dalam menyikapi segala problem yang mendera yang ada pada jiwa manusia yaitu pikiran dan hati. Karena harmonisasi hati dan pikiran merupakan sumber kebahagiaan pikiran yang jernih bagaikan mata air yang mengalir deras dan membawa manusia kepada derajat yang lebih mulia. Jiwa yang optimis dan harapan-harapan yang positif merupakan dua unsur yang mampu menciptakan pemikiran yang harmonis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke taman ini. Betul. Tinggal sebentar pidato saya sampai di sini. Ayo waktu kita sambung lagi. Masya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.